suratul Fatihah itu tiada lain adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Berarti ketika kita membaca mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terbayang oleh kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi tapi isinya adalah firman Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Salat ini khusus menjelaskan tentang Fatihah. Berarti Fatihah itu inti daripada salat. Inti dari pasal sholat itu adalah menyambungkan diri kita berjumpa dengan Nabi lewat suratul Fatihah ini. Kuncinya lewat doa iftitah, masuk kepada pembuka segala kebaikan yang tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika orang yang sholat itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi. Berarti ada komunikasi. Ada komunikasi bahwa ketika kita ini bersambung pada diri Muhammad, diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu bersama-sama Kanjeng Nabi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, barulah Allah menjawab, hamidani abdi. Kalau rasa kita, perasaan kita ketika membaca itu tidak bersama dengan Nabi Muhammad, maka Allah tidak menjawab. Kenapa? Karena Allah hanya mau lewat wasilah Muhammad. Semua dilewatkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai rasulnya, sebagai perpanjangan tangannya. Maka ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkannya itu bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah Kanjeng Nabi. Jadi kita mengucapkannya itu seolah di belakang Nabi Agung Muhammad SAW, alias ketika kita sholat itu bermakmum kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Muhammad memuji aku, orang yang ikut pada Muhammad tak anggap memuji aku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika orang yang sholat itu membaca ar-rahmanir rahim, dan ketika membacanya itu di belakang Kanjeng Nabi Muhammad bersama-sama dengan Kanjeng Muhammad, maka Allah akan menjawab, asna alayya abdi, hambaku bernama Muhammad, dan orang yang sholat bersama Muhammad, utusanku, telah menyanjung aku. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, maka ketika orang yang sholat itu membaca maliki yaumiddin dalam suratul Fatihah ini, ketika membacanya itu bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ikut bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad, makmum di belakang Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah menjawab, fawwadha ilayya abdi. Allah menjawab, fawwadha ilayya abdi. Allah menjawab, majjada ilayya abdi wa qala maradan fawwadha ilayya abdi. Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku. Berikutnya, hambaku telah menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Artinya apa? Bahwa ketika kita membaca Maliki Yaumiddin di belakang Kanjeng Nabi, bersama-sama Kanjeng Nabi, makmum baca Kanjeng Nabi, jangan sampai di dalam batin kita, di dalam maksud kita itu tidak mengagungkan Allah, dan jangan sampai kita tidak menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Disinilah Allah menyatakan majjadani abdi wa qala maratan
fawwadha ilayya abdi. Hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketika orang yang salatnya bersama Kanjeng Nabi, di belakang Kanjeng Nabi, berbunyi bersama Kanjeng Nabi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dengan hambaku Muhammad dan orang yang bersama Muhammad. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka saat inilah, saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batinnya kita bersama Kanjeng Nabi dan memohon kepada Allah lewat Kanjeng Nabi. Memohon kepada Allah diiringi Kanjeng Nabi, diwasilai Kanjeng Nabi. Memohon kepada Allah dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Maka zahirnya itu membaca bismillah sampai dan seterusnya itu, tapi batinnya adalah apa yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis qudsinya itu. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ketika orang yang sholat secara zahir, kita sholat secara zahir membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zahirnya membaca itu, batinnya rasa kita bersama Kanjeng Nabi membacanya, makmum di belakang Kanjeng Nabi, lalu ada memasang keyakinan bahwa Allah menjawab hadza li abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah kesempatan aku harus mengabulkan apa yang menjadi permintaan hambaku. Inilah waktu untuk hambaku. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, taruh keyakinan di situ bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta lewat utusannya. Artinya apa? Bukan berarti langsung diberi. Allah Maha tahu dan utusannya juga Maha tahu. Apapun yang kita minta dikasih, tapi tidak serta-merta dikasihkan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu yang Maha tahu adalah Allah dan utusannya. Apapun yang kita minta pasti diberi. Hanya persoalannya kapan diberikannya, bagaimana cara memberikannya, model apa memberikannya, Allah dan Rasul yang mengatur, bukan kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah lewat utusannya, maka kita ucapkan amin. Maka ketika kita mengucap amin itu, Allah mengabulkan apa yang kita minta lewat Kanjeng Nabi bernama Amin. Kanjeng Nabi itu bernama Amin. Itulah batin daripada rukun qauli suratul Fatihah. Zahirnya ucapan bismillahirrahmanirrahim, batinnya antara lain adalah semacam itu. Intinya apa? Intinya kita bersama berjumpa Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah, menyampaikan kepada Allah, berdialog kepada Allah, didampingi Kanjeng Nabi. Kenapa harus didampingi? Nabi itu sebagai utusan, dialah wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di dalam meraih ketakwaan menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan berlaku sendiri. Allah memberikan wasilah utusannya bernama Nabi Muhammad SAW. Maka sambungkan dirimu, rasamu, mahabbahmu kepada utusannya, kepada Amin, kepada Rasulullah yang sudah dibasyarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu bernama Aminah, ayah bernama Abdullah, berbangsa dan berbahasa Arab, meninggal dan dimakamkan di Madinah. Tapi Amin tidak pernah meninggal.
Amin, Rasulullah tidak pernah meninggal. Yang meninggal adalah jasadnya. Jasadnya dimakamkan, tapi Rasulullah tidak meninggal. Dia ada di Baitullah, tandanya Ka'bah. Maka hubungkan diri kita, bersamakan diri kita, rasa kita di Baitullah, tandanya Ka'bah. Di situ ada Rasulullah, menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti diberi, pasti dikabulkan. Terima kasih. Wal-afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.